Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam satu pembahasan tetap di bulan Oktober mengenai berhala hati, Injil yang lebih indah. Berhala hati dan Injil yang lebih indah, saudara. Ken Sande berkata berhala bukanlah patung atau besi. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar menggantikan Tuhan. Menurut Alkitab, berhala adalah segala sesuatu selain Tuhan yang mengarahkan hati kita, motivasi kita, menguasai atau memerintah kita, atau bahkan yang kita layani. Kita ingat setiap hari bukannya Tuhan, tapi hal ini, saudara. Bahkan Tim Keller berkata begini, berhala adalah apapun yang dalam hidup Anda yang sangat penting bagi hidup Anda sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangannya. Bisa hal buruk, bisa keluarga, bisa anak, bisa istri. Kalau bisa saya katakan saudara, kita mengetahui ada yang namanya berhala luar yang konkret di atas permukaan gitu ya. Uang, karir, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, gadget kita, gitu ya, atau marah kita. Tapi ada berhala dalam yang memotivasi, kuasa, kontrol, penerimaan, kenyamanan, gitu ya. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya kasih Celinda sebuah berlian soliter berapa? 5 karat. Tapi saya bilang, jangan dikasih tahu Kopredi, Cece simpen aja. Jangan dipakai, jangan ditaruh di sosmed. Pokoknya cuma Cece yang tahu. Gimana perasaannya? Pasti bilang, percuma pastor, nggak boleh dipakai. Ya udah, dilihat terus. Kenapa? Bukan uang atau berlian yang kita cari, tapi penerimaan akan kita punya berlian itu. Ada orang marah-marah, sang suami marah-marah. Kita konselor datang kepada suaminya, udah jangan marah. Udah gak usah marah, kendalikan marahmu. Anger management. Tapi dalam berhala dalam, kita akan bertanya, kenapa kau marah sama istrimu? Kenapa kau marah sama anak-anakmu? Maka dia akan jawab, setelah dicari tahu, karena anakku dan istriku tidak bisa aku atur, aku kontrol. Makanya di sini yang berbicara adalah berhala kontrol. Saudara, ada empat akar dosa motivasi yang berhala dalam itu, yaitu approval, power, comfort, control, saudara. Yang mana kita akan bahas hari ini adalah berhala kenyamanan, saudara, atau penerimaan, berhala penerimaan, atau berhala ingin diterima atau dihargai, approval, saudara. Hari ini, saudara, kita akan belajar. Oleh sebab itu, mari buka hati kita untuk kita bisa merenung firman Tuhan. Saya ajak pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar seperti dinasehati, kita manggut-manggut, lalu pada saat pulang rumah kita lupa. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk kita juga merenungkan firman Tuhan itu. Apa yang firman Tuhan berbicara dalam diriku? Apa yang harus aku rubah? Apa yang harus aku syukuri? Approval, penerimaan. Khotbah hari ini kita beri judul Hidup untuk Pujian dan Pengakuan dalam Berhala. Pengakuan atau penerimaan ini, saudara. Tema yang membuat saya bertobat saat saya menyiapkannya, saudara. Sebelum saya mengkhotbahkannya, saya bertobat duluan. Waduh, iya ya. Bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari berhala-berhala ini. Dan kita harus terus mengingat akan apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan baca dalam Yohanes 12 ayat 42-43, saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan sama-sama. Hanya 2 ayat saja. Kita akan membacakannya Yohanes 12 ayat 42-43. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya.
Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, bahwa mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Silakan duduk, saudara. Saudara, manusia cenderung untuk apa? Itu pegang mawar itu untuk dihargai. Senang kalau dihargai, mencari penghargaan manusia, menyenangkan hati. Tapi kalau tidak dapat, maka kita akan sedih. Kok orang itu nggak menghargai saya ya? Atau kita bahkan takut, apakah dia menghargai saya ya? Apakah dia menghormati saya? Apakah dia menerima saya? Dan kita menjadi marah pada saat ada seseorang yang harusnya kita pikir bisa menerima dan menghargai saya, nggak menghargai. Tapi kita akan senang apabila orang itu menghargai kita, walaupun cara kita untuk membuat orang itu menghargai kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita dapat, kita akan senang. Background dari ayat yang kita baca tadi, saudara, adalah bagaimana banyak pemimpin Yahudi percaya kepada Yesus. Melihat mujizatnya, melihat pengajarannya, namun mereka takut mengakuinya secara terbuka karena khawatir akan dikucilkan dari komunitas orang Yahudi atau dari orang-orang sekitarnya, orang Farisi. Kita tahu orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin rohani pada zaman itu yang mengutamakan penampilan fisik, ritual-ritual fisik, saudara. Dan ini adalah nyambung, saudara. Tapi ini, saudara, masalahnya katanya Ed Welch, dengan mencari pengakuan manusia, ini adalah orang menjadi besar dan Tuhan menjadi kecil. Kalau kita mencari pengakuan manusia, orang menjadi besar, manusia menjadi besar dan Tuhan menjadi kecil. Kita itu merasa tanpa sadar atau sadar manusia lebih besar dari Tuhan. Kita mengecilkan Tuhan yang sebenarnya maha kuasa dan kita membesarkan manusia demi pengakuan kita. Dan hari ini mari kita belajar, saudara. Ada 3 hal bagaimana kita melihat berhala pengakuan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita tahu, manusia itu penuh dosa sehingga mencari pengakuan manusia. Hati kita itu penuh dosa sehingga yang kita cari adalah bukan Tuhan, tapi pengakuan manusia. Yang kedua, oleh sebab itu pengakuan manusia terlihat dan kita melihatnya lebih indah daripada Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, kita nggak bisa lepas. John Calvin berkata, kita seperti ada di labirin dosa sehingga kita perlu Kristus yang ditolak untuk kita diterima. Allah menawarkan hal yang lebih indah, yaitu Kristus. Yang pertama, saudara, hati manusia penuh dosa dan mencari pengakuan. Goal dari poin ini adalah kita sadar kita adalah orang yang berdosa. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang tidak layak, saudara. Dikatakan 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, sudah percaya, saudara. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Nggak ngakuin Yesus secara berterus terang. Supaya mereka tidak dikucilkan. Saudara, banyak orang-orang dari seberang, saudara, percaya kepada Kristus, tidak mau untuk mengakuinya karena nyawanya terancam, karena keluarganya terancam, karena sanksi sosial yang begitu parahnya. Tetapi orang-orang ini, saudara, datang kepada Yesus, percaya Yesus tapi tidak mau mengakuinya, bukan karena nyawanya terancam. Tetapi karena apa? Karena takut kehilangan penerimaan, takut kehilangan kehormatan, takut tidak diakui lagi. Dan ini adalah bukti bahwa kita adalah orang yang berdosa, saudara. Dan ini adalah bukti bahwa kita, Anda dan saya, orang-orang yang percaya pun perlu Injil, perlu kabar baik untuk terus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan dan diterima. Artinya,
Keberdosaan kita itu membuat kita melihat dunia itu begitu indah, lebih indah daripada Allah. Saudara, pada saat saya menulis khotbah ini, saya mengakui ini saudara, bahwa dunia terlihat lebih indah daripada Allah. Tuhan terlihat tidak lebih berharga daripada dunia yang menawarkan segala hal ini. Ini Blackpink konser di Jakarta, ada yang nggak tahu Blackpink? Blackpink konser di Jakarta. Kalau Blackpink konsernya di Baruk sini mungkin gereja agak sepi, saudara. Karena apa? Lebih menggiurkan, gitu ya. Itulah kita. Serasa dunia ini lebih memberi harapan kepada kita. Kayaknya saya mau bergantung kepada dunia ini. Saudara, kita adalah orang berdosa. Oleh sebab itu, mari saya ajak saudara untuk ini. Kita sadar kita adalah orang yang berdosa dan perlu Kristus untuk menyelamatkan kita. Anda dan saya, tua muda, apapun pekerjaan kita, seberapa lama kita melayani Tuhan, sadarlah bahwa kita perlu Kristus karena kita orang yang berdosa. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kita merenungkan kengerian ini, saudara. Kengerian akan dosa yang ada dalam diri kita. Kita yang berdosa ini, kita yang tidak layak ini, kata Efesus 2, kita ini mati karena dosa. Saya jelaskan, saudara. Saya punya anjing namanya Chestnut, saudara. Anjing Chihuahua, cewek, saudara. Kemarin, Chestnut kena tumor, saudara. Karena saya telat, maka agak parah mau mati, saudara. Akhirnya apa? Saya usaha. Saya bawa ke dokter, mama papa saya bawa ke dokter, periksa darah. Manusia sayanya yang nggak pernah periksa darah, nih anjing periksa darah. Berapa mah? 750 sama di opname segala macam. Oke. Oh, tumornya pecah, perlu dioperasi. Oke. Ini bulan-bulan Agustus sudah. Awal September. Berapa biayanya? Saudara tahu berapa biayanya? 6 juta lebih, saudara, saya habis untuk anjing ini, saudara. Kenapa? Hanya karena anjing ini menemani saya daripada saat waktu saya single, saudara. Anjingnya udah umur 12 tahun. Jadi sebelum istri saya hadir pada saat saya pulang menyambut, ada Chestnut yang menyambut saya pada saat saya pulang dulu. Dan Chestnut sekarang sembuh, saudara. Kandungannya diangkat, katanya. Ya wis karepmu lah. Tapi sebelum itu, Chestnut punya anak dengan suaminya bernama Creamy. Saya punya 2 anjing. 3 anak, 2 anak selamat, ada 1 anak, saudara. Ditindihin sama dia, akhirnya mati, saudara. Apa yang bisa kita lakukan dengan anjing yang mati? Nggak bisa, saudara. Kita kasih napas buatan, nggak bisa. Alkitab berkata, keberdosaan kita itu membuat kita mati, tidak bisa kita ditolong. Oleh sebab itu kita perlu penyelamat untuk menolong kita, saudara. Amin, saudara. Mereka percaya kepada Yesus tetapi tidak mau mengakuinya di depan manusia karena tidak siap menukar dunia dengan Kristus sepenuhnya. Maunya setengah-setengah aja. Saya dan Anda orang berdosa, tapi kita bilang kalau bisa yang boleh yang ini dilepas ya, yang ini enggak. Saya mau dekap yang ini bisa saya lepas. Itulah orang-orang Farisi itu, saudara. Itulah orang-orang yang sudah percaya Kristus, tapi tidak mau mengakuinya. Lebih cinta kepada apa yang dunia berikan. Bahkan, saudara, manusia ingin 2 hal. Yaitu harapan dalam Kristus dan juga pengakuan manusia. Nggak bisa, saudara. Kita tidak bisa dibandingkan atau membandingkan apapun dengan Allah itu. Ini bukti bahwa kita berdosa, saudara. Kalau bisa keduanya, kenapa nggak jalan aja, pastor? Kan nggak apa-apa. Enggak, saudara. Kita manusia berdosa, kita haus akan berhala, penerimaan itu.
Kita bekerja keras mencari uang demi apa? Diterima oleh anak dan istri. Kita bekerja begitu keras agar diterima dan diakui sebagai anak yang sukses. Suatu saat ada seorang pendeta, saudara, memiliki teman-teman yang terhitung sukses, lalu reuni. Lalu mereka berkumpul karena sudah 5, 10 tahun, bahkan ada 15 tahun tidak ketemu. Lalu mereka saling bertanya, anakmu berapa? Sudah menikah apa belum? Lalu ditanya, kamu kerja apa sekarang? Oh, saya kontraktor. Oh, saya sekarang pengusaha pariwisata. Oh, sekarang saya punya toko. Begitu sang pendeta ditanya, kamu kerja apa sekarang? Sang pendeta malu, saudara. Sepertinya jabatan sebagai pendeta dan pelayan dan melayani Kristus ada sebuah aib yang memalukan. Sepertinya kerohanian yang kuat itu memalukan untuk orang luar. Dan nama pendeta itu adalah Gaius Star, saudara. Saya, saudara. Sampai sebelum saya menjawab, ada suara kecil di hati. Bukankah kamu saya pilih dari miliaran orang untuk melayani aku, dikhususkan untuk aku? Pada saat itu saya jawab, saya pendeta. Responnya, wah pendeta. Enggak, mereka bersyukur, wah puji Tuhan ya, kamu jadi pendeta. Perasaan kita aja karena kita takut tidak diterima, saudara. Mungkin kita tidak menyembah patung, saudara. Tapi kita menyembah pendapat dan pengakuan orang. Kita pengen gak mau kehilangan ini. Tuhan bentar ya. Saya mau ini karena merasa enak, nyaman kalau saya mendapat pengakuan. Tapi mari kita renungkan hal ini, saudara. Kita tidak bisa keluar dari labirin ini. Sehingga yang kedua yang kita lakukan. Kita merasa pengakuan manusia lebih indah dari Tuhan. Kalau kita sadar bahwa pengakuan manusia dari dunia ini lebih indah, maka kita sedang ada dalam kumbangan dosa, kata Calvin. Dikatakan di ayat 42, 43, dikatakan gini, ayat 43 dikatakan, sebab mereka apa saudara lebih, katakan sama-sama, lebih suka. Mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes ini tidak sedang berkata mereka menolak Allah, tapi lebih suka atau memilih kehormatan manusia. Ini berbicara mengenai bagaimana mendapatkan identitas pengakuan orang lain, bukan Tuhan. Lebih suka menunjukkan apa, saudara? Arah hati kita, kecenderungan hati kita, sesuatu yang menjadi pusat dan nilai diri kita, lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Lebih suka kehormatan pemimpin rohani daripada kehormatan Tuhan. Semoga saudara bisa baca ini, saudara. Kalau enggak nanti saya kasih screenshotnya ya, saya kirim, saudara. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita mencari berhala penerimaan atau pengakuan atau approval. Kita mencari cinta, hubungan, diterima, dihargai, pujian, saudara. Harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala pengakuan ini apa? Kita sangat tergantung dengan pendapat orang. Kehidupan kita sangat tergantung dengan pendapat orang. Suatu saat, saudara, ada seseorang yang berkata, aku nggak foto ya di resepsi teman kita yang mau menikah. Loh, kenapa? Iya, aku punya teman nggak diundang ke resepsi sama yang nikah. Jadi kita seakan-akan bareng-bareng di pemberkatan, lalu diam-diam di resepsi. Kenapa? Iya, waktu dulu kita foto di resepsi, dia ngambek 1 bulan. Apalah saya ini, orang yang tidak berguna.
Ini saudara, sangat tergantung kepada pendapat orang, rela mengorbankan integritas kita demi diterima. Mencoba menganggap diri hebat, layak, agar diterima. Aku hebat loh. Aku luar biasa loh. Suatu saat dalam sebuah komsel saudara, untuk diterima, dia menjilat dan tidak jujur dalam keimanannya, mengorbankan integritas dan diberkati. Doakan saya ya, saya mau mengadakan doa nasional di Gelora Bung Karno. Wah, hebat banget ini. Gelora Bung Karno, saudara. Bagaimana kita menyakiti orang lain? Orang lain jadi risih akan kebutuhan untuk diterima. Pernah nggak kita risih, ada orang dikit-dikit minta diperhatikan. Dikit-dikit baper kalau kita nggak perhatikan. Kalau kita nggak ajak dia ke suatu tempat, dikit-dikit kita risih nih. Kok harus diperhatikan? Tetapi juga memanfaatkan atau meninggalkan orang lain menurut ukuran pengakuan. Oh, kalau dia udah nggak bisa, pengakuannya kurang, aku akan tinggalkan. Problem emosi yang disebabkan berhala kita ini apa, saudara? Kita menjadi pengecut, nggak mau ngomong sama orang yang nggak menerima kita, tetapi apa? Kita omong ke yang lain. Kita insecure, nggak secure, kita marah, kita takut. Ada keputusasaan di situ, ada ketersinggungan di situ. Sebagai seorang pendeta, saudara, merupakan hal yang sangat rapuh untuk tercebur dalam kondisi penerimaan ini, saudara, berhala penerimaan. Apa, saudara? Masuk dalam kompetisi yang gereja alami, saudara. Semisal, saudara, gedung gerejaku itu harus besar. Jumlah jemaatku itu harus besar. Supaya aku diakui. Jemaat dan jumlahnya menjadi harga diri. Lalu pada saat pertemuan gereja-gereja, kita tanya, jemaatmu berapa? Jemaatmu berapa? Dilebih-lebihkan. Hamba Tuhan bisa masuk ke sini, saudara. Oke, setelah gerejanya besar, aku harus punyai pemain musik, WL, semuanya yang nomor 1. Kalau bisa saya akan menciptakan konser-konser di setiap ibadah saya. Dan ini yang pernah saya lakukan. Berlomba untuk menjadi pengkhotbah yang bagus. Bukan pengkhotbah yang benar. Saya mau khotbah yang bagus. Supaya orang lebih memilih saya lebih diakui. Saya pernah kasih tahu, saudara. Hamba Tuhan itu kalau udah di mimbar ini, saudara, suka nggak kekontrol, saudara. Omongannya, saudara. Mau dia bisa melakukan, mau dia nggak bisa lakukan, ngomong aja lah, saudara. Saya pernah katakan, kalau kita keluar dari mimbar ini, seorang pendeta, 40% aja bisa dilakukan oleh sang pendeta, termasuk saya. Wah, bahasa orang Surabaya, ciamso. Ciami soro, saudara. Itu kita, saudara. Atau likes, komen, dan lain-lain, saudara. Kita mau jemaat kita menjadi banyak bukan terinspirasi dari misi Kristus, tetapi demi persaingan. Kompetisi ini karena kita tidak mengerti bahwa ada yang lebih indah dari semua ini, saudara. Karena dosa kita jadi tertutup dan buta oleh berhala pengakuan yang membuat kita cinta dan hormat terhadap apa yang dunia tawarkan, bukan kepada Kristus, kepada Allah. Kita berlomba-lomba mencari jiwa, saudara. Memilih jiwa tanpa kita bisa menghargai satu jiwa yang berharga bagi Kristus. Saya mau tanya, saudara, berapa sih harga satu jiwa menurut Alkitab? Ayo, berapa? Ini pertanyaan menarik. Berapa satu jiwa menurut Alkitab?
nggak ada harganya tentu. Tapi ada satu waktu saudara, dalam Markus 5 saudara, ayat 13 kalau nggak salah. Pada saat Tuhan mengeluarkan legion dari seseorang yang dirasuki setan, lalu dia mengeluarkan setan-setan itu untuk merasuki babi-babi. Ada 2.000 babi, saudara. Saya hitung, kalau 2.000 babi, satu babi 100 kilo. Maka berapa harganya? Satu babi 100 kilo, lalu saya coba cek bahwa satu jiwa itu minimal berharga 7 miliar, saudara. Jadi, kalau saudara berjemaat di tempat ini, maka saya sebagai hamba Tuhan, kita kaya di hadapan Kristus. Karena 7 miliar, 7 miliar, 7 miliar, 7 miliar. Betapa berharganya itu, saudara. Kalau mau dihargai ya, saudara ya. Tapi mari kita jawab pertanyaan ini, saudara. Jika semua orang berhenti memandang kita hari ini, apakah kita masih merasa berharga? Jika teman kerjamu, jika pelayananmu, apakah engkau masih berharga? Jika pelayanan atau apa yang kita lakukan tidak dikenal dan dilihat, karir kita tidak diakui, apakah hati kita tetap tenang di hadapan Tuhan? Pada saat saya merenungkan ini, oh iya ya, susah loh. Susah sekali. Sulit, tapi kita tahu, saudara, kita harus lari kemana. Lalu bagaimana? Kita berdosa, kita suka akan pengakuan. Kita mencari pengakuan. Apa yang lebih indah untuk menggantikan berhala kita? Cara untuk kita menghilangkan berhala itu adalah dengan menggantinya yang lebih indah. Semisal saudara, ada seseorang nih, Pak, Bapak kena pradiabetes. Waduh, iya. Bapak jaga minum ya, jangan minum manis-manis. Jaga kesehatan, nasi dikurangin segala macam. Oke. Dia pulang, saudara. 1-2 minggu, nggak apa-apa, saudara. Bisa dijalani. Tetapi karena kecintaan hatinya kepada Coca-Cola, Fanta itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia stok lagi. Di kulkas stok lagi. Dia minum lagi. Istrinya datang, diomelin. Kamu ini gini-gini, nggak cinta istri. Ya udah, saya bertobat, saya nggak stok lagi. 1 minggu, saudara. Ganti, saudara. Stoknya di mana? Di kantor. Kenapa? Kecintaan hatinya kepada minuman manis, saudara. Hingga suatu saat, sang istri hamil. Lalu sang istri berkata, jaga kesehatan ya. Kenapa? Bentar lagi kamu punya anak. Ada pergeseran, saudara. Yang tadinya kecintaannya kepada yang manis-manis itu, saudara. Sekarang yang terindah dalam hidupnya adalah anak. Dan dia berubah, saudara. Pertanyaannya, apa yang lebih indah, saudara, dari kenikmatan diakui? Saudara, saya tuh suka gitu loh kalau dibilang, wah, pastor ini keren banget ya. Suka, saudara. Kenapa? Kita pada dasarnya suka diakui. Mama ini keren banget. Papa keren banget ya. Suka, saudara. Dan wajar-wajar aja. Tetapi yang tidak wajar adalah kita menaruh identitas kita kepada hal itu, saudara. Apa yang lebih indah? Yang lebih indah ini, saudara. Bahwa Kristus ditolak untuk kita diterima. Jalan keluar, mujizat terbesar dan ekspresi kasih Allah yang terindah adalah pada saat Kristus disalibkan, saudara. Dikatakan begini, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka
akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Perhatikan, supaya jangan dikucilkan. Supaya tidak kehilangan kehormatan. Ayat-ayat ini saudara benar-benar berbicara bagaimana kita tidak mengutamakan Kristus. Kita tidak layak mendapatkan kasih dan perkenanan Allah, saudara. Kita mengucilkan Kristus. Kita tidak menghormati Kristus. Kita tidak ada harapan dalam keberdosaan ini. Tetapi kita tahu ada kabar yang baik yang harusnya mengganti berhala hati kita. Karena kita menerima sesuatu yang lebih indah itu, saudara. Kabar baik untuk kita semua. Bahwa ada kasih dan pengorbanan Kristus untuk kita. Sehingga ini, saudara, ada yang namanya paradox of Christ. Kristus rela dikucilkan agar kita mendapatkan identitas sebagai anak Allah. Kristus rela dikucilkan agar kita mendapatkan identitas sebagai anak Allah. Kristus rela dipermalukan, ditelanjangi, disiksa agar kita tidak hanya mendapatkan kemuliaan pada saat nantinya bersama Bapa, tapi saat ini kita diperdamaikan, saudara. Bahkan Kristus ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia dan lari, saudara. Bahkan salah satu murid terdekatnya, yaitu Petrus, berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Tapi melalui khotbah ini, saudara, ayah-ayah, engkau tidak perlu menggantungkan pengakuan penerimaanmu di luar Tuhan. Dengan pekerjaan, dengan keluargamu, engkau tidak perlu membuktikan itu. Ibu-ibu atau mama atau istri, engkau tidak perlu menggantungkan penerimaanmu kepada seberapa baik engkau menjadi mama, seberapa baik engkau menjadi istri. Iya, itu harus kau lakukan. Anak-anak, engkau tidak perlu mengejar pembuktian. Karena ini, saudara, hari ini kita, karena pengorbanan Kristus, maka penerimaan kita bukan terletak pada seberapa sukses kita di pekerjaan. Kemarin saya harus bantu jemput ada orang dari Amerika yang datang ke Indonesia karena sakit, saudara. Jadi kita jemput untuk dia pulang setelah 20 tahun ada di Amerika. 20 tahun bekerja mati-matian di Amerika. Lalu dia kena kanker stadium 4, kanker perut, saudara. Yang di Amerika berkata begini, dokternya, nggak bisa. Bapak umurnya tinggal 8 bulan, Bapak mau apa? Dia milih dia pulang, saudara. Saudara, 20 tahun bekerja di Amerika. Untuk tiket pulang aja dia nggak bisa, saudara. Dan harus dibantu sama orang-orang. Seberapa sukses kita di pekerjaan, seberapa banyak uang yang kita miliki. Banyak orang-orang sukses ingin menukar kesuksesannya dengan kebebasan, saudara. Seberapa dihormati kita oleh orang lain. Seberapa saleh kita terlihat di depan dunia ini. Bahkan seberapa baik keadaan hati dan tubuh kita menentukan penerimaan kita. Tetapi karena Kristus, penerimaan itu sudah tidak kita perlukan, saudara. Tapi apa, saudara? Identitas dan penerimaan kita terletak pada apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib untuk kita, saudara. Sekali lagi, identitas dan penerimaan kita terletak pada apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib untuk kita. Saudara, saya mencoba untuk tidak menangis, tapi ini adalah versi saya sebagai pendeta, terinspirasi dari teman saya, saudara. Saya nggak segitu jagonya. Kata-kata ini terinspirasi dari teman saya, saudara. Yang mana relate dengan pergumulan saya saat ini. Saudara, kalau nanti pulang, saudara bisa buat ini versi saudara, saudara. Karena salib Kristus, setiap kali Bapa di surga melihat saya, kemuliaan Kristuslah yang dia lihat ada pada diri saya.
Karena itu gereja saya sudah tidak perlu menjadi tempat pembuktian diri saya lagi. Karena salib Kristus, tempat pembuktian saya tidak di sini. Karena sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib, saudara. Taruh fondasi identitas kita kepada Kristus, sang batu penjuru, saudara. Taruh fondasi identitas kita kepada Kristus, sang batu penjuru. Kemarin di KOI, saudara, di Komsel saya mengajar tentang batu penjuru, saudara. Saudara, batu penjuru itu ada yang di pojok itu, saudara. Ada batu penjuru yang didesain khusus untuk kalau membangun rumah, presisinya di situ, titiknya di situ, supaya lurus, supaya kokoh, supaya kuat. Ada batu penjuru, yaitu Kristus, saudara. Saudara, ada panggilan untuk kita datang kepada Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita merasa kita layak, kita beribadah untuk kepuasan diri kita. Bukan untuk Allah, kita beribadah untuk kepuasan diri kita. Bahkan di gereja pun kita mau dihargai, kita bikin standar diri kita supaya kita merasa dipuaskan, kita tervalidasi gitu. Kita mau dihibur dalam ibadah kita. Kita mau diakui dalam ibadah yang kita lakukan. Kita mau mendapatkan validasi serta kenyamanan dalam ibadah kita. Seakan-akan kita layak untuk masuk kepada hadirat Tuhan. Dan memilih atau menentukan ibadah yang saya suka, bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara tahu gak? Waktu kita open worship, terpujilah Tuhan, haleluya. Saudara, sebenarnya kita nggak layak loh untuk masuk gitu, saudara. Tapi karena Kristus yang jauh mendekat, saudara. Tadi kan pendeta, sekarang saudara, gantian saudara. Kita tuh cari validasi dalam ibadah, termasuk saya, saudara. Kalau ibadah tuh gedung harus keren. Kalau nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau karena saya pengen yang wah gitu. Kapan-kapan AC kita matikan, lalu kursi kita pakai kursi bakso itu, saudara. Jadi kalau ngantuk dikit oleng gitu, saudara. Nggak mau kita, saya juga nggak mau. Kita cari validasi, saya pengennya begini. Kalau nggak WL suaranya keren, nah hari ini WL kita suaranya keren, tepuk tangan dong. Nah, itu validasi pengakuannya sedang saya gosok ya, saudara ya. Kalau WL-nya nggak keren dan nggak gemerlap, kalau nggak kayak konser, saya nggak bisa menyembah Tuhan. Saya nggak bisa menyembah Tuhan. Pada ujung-ujungnya hasilnya kita tidak menyembah. Pada ujung-ujungnya kita cuma mau dihibur, nonton, bikin story, dan merasa saya telah disegarkan. Atau kalau yang khotbah nggak lucu, nggak terkenal, nggak berapi-api, menghibur, ada kata-kata spektakuler, dia akrobat di depan mimbar sini, saudara. Maka saya nggak mau, saya nggak suka. Saya mau dihibur, saya mau disegarkan terus, diberi semangat, diberi janji-janji yang membuat kita cinta kepada dunia, kemakmuran, kesehatan, masalah selesai. Pendeta memberi kata-kata spektakuler yang membuat hati kita melompat. Tapi pada saat kita pulang, kita tidak mendapatkan jawaban sejati, saudara. Kalau itu kita yang mengharapkan pendeta seperti itu, kayaknya kita beda ekspektasi sama Kristus. Kita beda ekspektasi sama Kristus. Pemberitaan firman dari seorang pengkhotbah, beda ekspektasi sama Allah. Mengekspektasi seorang pengkhotbah itu harus bagaimana? Pembicara firman itu berbicara mengenai Kristus harus di depan. Dan aku harus di belakang. Di tempat paling belakang. Kristus harus diberitakan karena itu adalah identitas kita sebagai orang percaya.
bukan pada saat engkau diberkati, bukan pada saat kita sembuh. Identitas orang percaya adalah Kristus yang disalibkan, itu bukan yang lain. Karena pada saat engkau tidak sembuh, pada saat engkau tidak diberkati, pada saat semua dunia meninggalkan engkau, ada satu pribadi yang terus menemani engkau dan mau memulihkan engkau. Namanya Kristus, saudara. Pada hari ini, saudara, jadi orang Kristen jangan takut susah. To follow Jesus means to expect rejection, hardship, and suffering. Ini dari dosen saya, saudara. Mengikut Yesus berarti siap untuk menghadapi penolakan, kesulitan, dan penderitaan, saudara. Ada seorang ciciknya teman saya, saudara, berkata, orang Kristen itu kenapa sih nggak mau banget menderita, hidup susah? Karena mungkin kita diajarkan seperti itu. Saudara, kalau engkau tidak pernah berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, sampai engkau menangis atas dosamu dan menangis atas kasih karunia Tuhan yang engkau terima, kemungkinan dunia lebih indah. Apalagi kalau engkau lebih sering menangis atas masalahmu dan menangis bersyukur bahwa engkau ditolong Tuhan, engkau diberkati Tuhan, mungkin dunia lebih indah, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita sering tergoda untuk mencari penerimaan dari dunia, dari status kekayaan atau penilaian orang lain. Namun salib Kristus memanggil kita untuk berbalik. Agar hidup bukan demi dilihat manusia, tetapi karena kita sudah diterima sepenuhnya oleh Allah. Itulah kebebasan sejati, ketika hati kita berharap bukan pada apa yang kita miliki, tapi apa yang Kristus telah genapkan bagi kita di kayu salib, saudara. Amin, saudara. Bagaimana kita melihat berhala pengakuan dalam hidup kita? Hati kita penuh dosa dan mencari pengakuan. Sehingga pengakuan manusia lebih indah dari Tuhan. Tapi kita mendapatkan kabar baik, jalan keluar, bahwa Kristus ditolak untuk kita diterima. Mari bangkit berdiri, saudara. Kita akan merenungkan pertanyaan reflektif ini. Apakah Anda disadarkan bahwa Anda berdosa dan perlu kasih karunia Kristus? Apakah Kristus berharga dan mulia untuk Anda? Apakah Kristus indah? Atau jangan-jangan Kristus hanya berguna? Maukah kita bertobat dan berkata, melalui darah Yesus aku sudah diterima, sehingga aku tidak harus mencari pengakuan, penerimaan dari orang lain? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas setiap hal yang Engkau berikan melalui firman Tuhan. Kami menerima kabar baik, kami yang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang mencari penerimaan manusia, Engkau terima melalui darah Kristus. Meteraikan firman-Mu, Tuhan. Ayo dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.